malam Romo. Selamat malam Pak Marcel. Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih di rumah. Pada hari Rabu malam ini kita kembali bertemu di dalam katekesi kita. Dan pada pertemuan malam hari ini kita masih membahas tentang orang kudus ya Mo ya. Iya. Dan subtema kita pada malam hari ini kita membahas tentang Santo Eugenius de Mazenod yang patungnya ada di belakang kita, Bapak Ibu. Ya. Baik, Bapak Ibu terkasih, bahwa selama bulan November ini kita memang mengkhususkan untuk membahas tema orang-orang kudus. Dan pada pertemuan yang pertama itu kita sudah mendapatkan pembelajaran bahwa bagaimana seseorang tersebut akhirnya diberi gelar orang kudus ya. Kemudian di pertemuan kedua kita mulai membahas orang kudus, Santa Cecilia. Kemudian pada hari Rabu lalu itu Santa Ana dan Santo Yoakim, ya, orang tua dari Bunda Maria. Dan pada malam hari ini kita membahas tentang Santo Eugenius de Mazenod. Sebelum kita memulai pembelajaran kita atau katekesi pada malam hari ini, ada baiknya ya Mo ya kita berdoa dulu. Kita berdoa bersama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas segala berkat dan rahmat yang boleh kami terima sepanjang hari ini. Dan pada malam hari ini ya Bapa, Engkau kembali mempertemukan kami dengan Romo kami sebagai narasumber untuk mendapatkan pengajaran dari Romo kami mengenai Santo Eugenius de Mazenod, pelindung kongregasi OMI. Ya Bapa dalam surga, semoga pembelajaran pada malam hari ini dapat meresap ke dalam hati kami dan akhirnya dapat kami gunakan di dalam kehidupan kami selanjutnya untuk melayani sesama kami. Ya Bapa dalam surga, tuntunlah kami selama pembelajaran kami ini. Semoga terang Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, Romo, Santo Eugenius de Mazenod tentu sudah sangat familiar tentunya kita Mo ya di paroki kita ini, karena memang ya paroki ini itu digembalakan oleh romo-romo dari kongregasi yang didirikan oleh beliau. Kita mungkin pengen mendengar langsung juga dari Romo mengenai penjelasan-penjelasan atau pengajaran-pengajaran dari Santo Eugenius de Mazenod, mulai dari beliau kecil, kemudian latar belakang keluarga, kemudian sampai penggelaran sebagai orang kudus dan mukjizat-mukjizatnya Mo, yang bisa kita dapatkan dari penjelasan dari Romo nantinya. Baik Mo, silakan mulai untuk memberikan penjelasan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih yang ada di rumah, selamat malam semuanya. Pada hari ini bulan November, jelas kita menggunakan bulan ini untuk merenungkan teladan-teladan dari orang-orang yang sudah dikuduskan oleh gereja, tapi semuanya itu adalah berkat rahmat, kemurahan hati dari Allah kita yang jelas menguatkan orang-orang tersebut menjadi berjuang kuat untuk menjadi kudus. Dan kita semua pasti ketika dibaptis kita sudah memilih nama kita masing-masing, santo-santa siapa yang kita gunakan, dan itu menjadi teladan bagi kita. Oleh karena itu pada sekitar tahun ini ya kita menempatkan patung Santo Eugenius de Mazenod di sini
yaitu ketika kita renovasi panti imam nih Bapak Ibu. Oh. Kalau saya kepikiran bahwa saya bersama-sama dengan Bapak Ibu menempatkan salah satu teladan kita, yaitu Santo Eugenius de Mazenod. Dan kita setiap bulan Oktober, November kita selalu ada novena Santo Eugene de Mazenod. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sejarah singkatnya bahwa Eugene de Mazenod atau nama panjangnya adalah Charles Joseph Eugene de Mazenod, dilahirkan di Aix-en-Provence, Prancis pada tanggal 1 Agustus 1782. Dan saya bersyukur bahwa 2 tahun yang lalu saya diperkenankan untuk napak tilas di sana selama 3 bulan. Tempat kelahiran beliau ya? Tempat kelahiran beliau, saya lihat rumahnya beliau. Jadi rumah beliau itu memang dalam satu lingkaran para bangsawan semuanya di situ. Jadi lingkaran itu hanya orang-orang bangsawan yang boleh masuk ke situ. Orang biasa tidak boleh masuk. Baik. Dan sebenarnya kota kelahiran Eugene de Mazenod adalah pusat pemerintahan raja pada waktu itu, Raja Aix-en-Provence. Marseille bukan pusat kerajaan. Jadi Aix-en-Provence yang pusat kerajaannya. Maka ada kemajuan di situ. Para bangsawan kerajaan juga ada di situ, dan kalangan itulah. Dari masa kecil Eugene de Mazenod sampai umur 8 adalah masa-masa kebahagiaan ya. Bahkan dia di rumahnya pun juga punya pelayan banyak sekali. Nah, mungkin sekitar 9 orang pelayannya. Padahal pada waktu itu anaknya cuma 3 orang. 1 orang meninggal, lalu Eugene de Mazenod, lalu adiknya. Eugene adalah satu-satunya laki-laki. Dan kita lihat bahwa anak laki-laki pasti penerus keluarga de Mazenod. Maka dia sungguh-sungguh dimanja, sungguh-sungguh disayang. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, revolusi Prancis merubah semuanya. Merubah juga kebahagiaan Eugene de Mazenod. Oleh karena itu, semua harta bangsawan dirampas. Bahkan banyak bangsawan yang dihukum mati, yang digantung. Di alun-alun itu banyak, pada waktu itu banyak orang bangsawan digantung di situ. Sangat mengerikan revolusi. Maka yang namanya revolusi kekerasan itu sangat menghancurkan semuanya. Nah, akhirnya Bapak Ibu yang terkasih, Eugene lalu mengungsi keluar dari Prancis, yaitu ke Italia. Nah, dia berpindah-pindah di Nice, Turin, Venice, Naples, dan juga Palermo. Nah, maka bagaimana seorang anak bertumbuh dalam pengasingan, dalam pelarian, dalam pengungsian, Eugene juga kadang-kadang terjatuh dalam kenakalan remaja pada waktu itu. Ya. Jadi hidupnya serba tidak teratur, hidupnya juga dipenuhi dengan kemewahan, walaupun dia dalam pengungsian, tetapi yang menerima dia adalah bangsawan juga. Ya, bangsawan juga. Dan pada akhirnya pengungsiannya berakhir, dia kembali ke Marseille. Ya, kembali ke Marseille. Dan Bapak Ibu yang terkasih, sungguh-sungguh dalam pengungsian itu juga dia menderita karena apa? Mendapati orang tuanya bercerai. Bapaknya sama mamanya bercerai. Itu bagi satu keluarga sungguh-sungguh berat. Merasakan itu. Udah dalam pengungsian, bapak ibunya cerai, harta benda mereka dirampas oleh negara, hancur-hancuran Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi di Marseille, Eugene berjumpa dengan seorang imam Yesuit. Nah, dalam apartemen itu dia kadang-kadang dikasih buku, dia baca, lalu dan sebagainya. Dan akhirnya dia mengalami suatu pengalaman rohani yang sungguh luar biasa pada tahun 1807. Pada waktu itu dia berdoa pada waktu Jumat Agung, dia berdoa di bawah salib
dan itu pengalaman yang sungguh-sungguh membuat dia menangis jadi-jadinya, membuat dia berubah segalanya. Lalu dia pada akhirnya memutuskan untuk masuk ke seminari. Oh, jadi itu titik perubahannya di Titik hari perubahannya di Jumat hari Agung gitu Jumat ya, Agung Mo? itu. Oh, Iya. iya. Jadi titik perubahannya dari orang yang keadaannya seperti itu, Iya. lalu sungguh-sungguh mengalami pengalaman disentuh oleh Tuhan, ditangkap oleh Tuhan, dan dia berubah di situ. Baik. Nah, dan akhirnya dia masuk ke seminari Saint Sulpice di Paris pada tahun 1808. Dia ditabiskan pada tahun 1811, 21 Desember dia ditabiskan menjadi seorang imam, pada usia 29 di Amiens, Prancis. Nah, di keuskupan itu yang menjadi uskup siapa? Itu pamannya. Oh, Nah, pamannya beliau juga sendiri, uskup Mo. di situ. Oke. Nah, maka pada waktu itu karena dia berdarah bangsawan dan mungkin ada hubungan dengan pamannya, Iya. dia ditawari menjadi seorang vikjen. Vikjen itu wakilnya Bapak Uskup. Begitu. Nah, Keuskupan Amiens. Iya. Namun dia menolak Hmm. kehormatan tersebut dan dia milih Bapak Ibu milih kembali ke Aix-en-Provence karena dia kampung halamannya. Karena dia melihat bagaimana banyak orang miskin itu tidak diperhatikan. Para imam Bapak Ibu yang terkasih itu justru lebih melayani orang-orang yang mampu, orang-orang yang bangsawan. Maka pada waktu itu ada gereja yang khusus untuk bangsawan dan ada gereja yang khusus untuk Rakyat jelata. rakyat jelata. Wah, sampai segitunya, Mo. Sampai segitunya. Ngeri sekali waktu Iya. itu. Maka Eugene karena ada perubahan tadi ya, bahwa dia mau memperhatikan orang yang kecil, orang yang terlantar, orang yang tak terlayani, dia justru sebagai seorang bangsawan menanggalkan bangsawannya ketika menjadi seorang imam, melayani mereka. Iya, iya. Melayani mereka tanpa kenal lelah, melayani orang yang di penjara, ya anak-anak remaja yang dari kalangan bawah, tukang sapu, pembantu rumah tangga, Iya. di mana mereka tidak bisa berbahasa Perancis. Oh. Nah, mereka bahasanya adalah bahasa lokal di situ. Oh, semacam bahasa lokal. Bahasa lokal, misalnya bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa atau bahasa Toraja. Iya. Ya, maka Eugene lebih memilih ke situ. Oh. Dan dia berbicara dalam bahasa lokal. Padahal kalau orang bangsawan Bapak Ibu pengennya ya bahasa Perancis, ya mentereng, Bahasa-bahasa formal ya, Mo ya. bahasa formal, bahasa orang tinggi. Tetapi Eugene kembali ke situ memperhatikan mereka, lalu berbicara dalam bahasa mereka, lalu bersama dengan mereka dan sebagainya, dalam melayani mereka. Iya. Nah, sampai nantinya Bapak Ibu ada bagaimana proses sejarah berdirinya kongregasi, pelayanannya nanti kita jelaskan di kemudian hari. Iya. Baik, Romo, terima kasih atas penjelasan singkatnya. Enaknya kita bertanya sambil ini ya, Mo ya, diskusi, pertanyaan diskusi ini, Mo. Kalau bisa dijelaskan, Mo, kita sudah masuk ke pendirian kongregasi ini. Iya. Itu kapan tepatnya didirikan kongregasi ini, dan tadi mungkin juga secara samar-samar Romo sudah memberikan latar belakangnya ya, kenapa kongregasi ini didirikan, tetapi ya lebih bagus kita mendengarkan langsung dari Romo kapan tepatnya dan bagaimana perkembangannya sejak didirikannya kongregasi ini. Iya. Bapak Ibu yang terkasih, tadi Eugene kembali ke situ lalu melayani dia sendirian. Masih sendirian, dia melayani ini, dia melayani itu, dia melayani ini, bahkan dia jatuh sakit tipes dan hampir meninggal pada waktu itu. Nah, yang menarik adalah betapa cintanya anak-anak muda, remaja-remaja yang dia layani. Ketika Eugene sakit itu, mereka berkumpul di bawah, di halaman itu. Lalu mereka bernovena, berdoa supaya memohon kesembuhan untuk Eugene de Maginot. Dan luar biasa Bapak Ibu yang terkasih, berkat doa orang-orang kecil, orang-orang yang banyak itu,
Eugene kembali sembuh. Dan akhirnya dia berpikir bahwa tidak mungkin melayani sendiri. Iya. Maka dia mengajak sekitar 5 orang imam projo, ya, diosesan. Pada waktu itu Eugene juga ditabiskan sebagai imam projo. Imam diosesan. Nah, imam diosesan. Maka dia ketika nanti jadi uskup, dia sangat mencintai imam diosesan, imam projo. Iya. Itu dia sangat mencintai dan sangat mengembangkan di situ. Karena memang asalnya dari situ ya. Asalnya dari situ, Iya. ya. Nah, dia mengumpulkan 5 orang, ya. Yang terkenal adalah Pastor Tempie, itu sahabat dekatnya, yang tahu bagaimana karakter Eugene, tahu bagaimana ketika Eugene meledak-ledak dia meredamkan. Sahabatnya betul Pastor Tempie itu. Nah, pelayanan berlanjut dan tidak mudah Bapak Ibu mengajak imam-imam diosesan yang biasanya sendiri-sendiri, ya hidup sendiri-sendiri, seperti Eugene tadi pertama kali juga hidup sendiri-sendiri, dia sendirian, tidak mudah. Jadi mengumpulkan orang yang biasa hidup sendiri menjadi satu komunitas. Ya, satu komunitas di mana mereka mengambil rumah bekas biara Karmel, dibeli oleh Eugene de Mazenod, dan dia dibantu juga oleh mamanya membeli biara itu. Nah, biara itu Bapak Ibu sekarang udah umur sekitar 400 tahun. Nah, saya kemarin juga nginap di situ selama 3 bulan. Tempat yang bersejarah. Tempat bersejarah, ya, 400 tahun usianya. Nah, dan ternyata memang tidak mudah. Maka ada yang mengundurkan diri. Pastor Icat mengundurkan diri, Pastor Mei mengundurkan diri, ya kan? Tetapi dari situ ada bibit-bibit muda juga. Ketika melihat perjuangan mereka, pelayanan mereka, itu banyak anak-anak muda yang tertarik. Salah satunya kemarin saya mengunjungi tempat asalnya Pastor Susan. Namanya Susan kalau Indonesia dikirain perempuan. Ya. Dan bacanya gimana, tapi saya membacanya Susan. Dia anak muda. Nah, maka ketika dia datang kepada Eugene bahwa ingin bergabung, Eugene itu mengatakan, ya sudah, kamu nggak usah ikut ke sini, karena sini adalah perjuangan yang berat, misi yang berat, ya. Nah, kamu nggak kuat. Tiba-tiba pagi harinya, si Susan ini datang ke biara situ, sudah membawa tasnya. Malah membawa tasnya, bagaimanapun saya ingin bergabung dengan misionaris ini. Dan Bapak Ibu yang terkasih, Susan akhirnya menjadi memang sahabat dekat dengan Eugene juga. Bahkan ketika Susan itu meninggal pada usia yang sangat muda. Meninggal pada usia sangat muda. Sempat ditabiskan jadi imam. Iya. Dia meninggal sekitar usia 26 tahun atau 25 tahun, sangat muda. Maka memang Eugene mengatakan bahwa siapa saja yang mau bergabung di kelompok ini harus memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk mencintai orang-orang miskin. Maka memang seluruh anggota pada waktu itu memang berkobar-kobar. Susan sendiri sebagai imam muda juga berkhotbah dengan semangat. Ya, dan itu memang sangat didengarkan oleh umat pada waktu itu. Dan bahkan Susan ini yang sakit. Nah, dia sakit sampai dia khotbah itu sampai dia muntah darah. Ketika dia khotbah itu sampai mengeluarkan darah. Sungguh-sungguh, dan akhirnya memang dia meninggal. Nah, proses kemudian menjadi besar, dan pada waktu itu sekitar tahun 1818. Ya. 1818. Nah, maka Eugene bersama dengan yang lainnya tadi mengikrarkan niat untuk hidup bersama dengan mengucapkan kaul-kaul, yaitu kaul kemurnian, kemiskinan, ketaatan, dan kemantapan. Yang biasanya kita cuma kenal itu cuma 3 kaul ya, Mo ya. Iya, ada lagi. Dan setelah mengucapkan kaul itu, Eugene bukan lagi projo, bukan lagi diosesan. Dia sudah menjadi seorang
Oblat Maria Immaculata. Jadi ada ya mendirikan ini tapi saya tetap Di menjadi kongregasi sebelumnya gitu. Saya tidak gabung ini. Iya. Ya, ada banyak seperti itu ya. Tetapi Eugene sungguh-sungguh totalitas memberikan diri dalam kongregasi itu. Maka dalam format buku kaul itu Eugene adalah nomor yang pertama. Nah, saya ini nomor sekitar 9.000 berapa gitu. Sudah 9.000-an ya. Iya, saya itu nomor induknya itu sekitar 9.000 lebih lah. Nomor stambuk ya, Mo ya. Ya, nomor itu. Jadi semuanya tercatat Bapak Ibu. Dan Eugene nomor 1 dalam buku kaul itu. Nah, pada akhirnya memang kongregasi berkembang karena memang mereka totalitas memberikan diri dalam karya katekese. Ya, itu yang sangat kental dalam kongregasi OMI, melakukan pewartaan katekese. Maka di Dahor Bapak Ibu yang terkasih jangan heran kalau di Dahor getol dengan yang namanya katekese, ya, pendalaman iman. Itu. Maka itu memang yang diwariskan oleh Bapak pendiri. Dan akhirnya Pak Marcel pada tanggal 17 Februari 1826 kongregasi Oblat Maria Immaculata menerima persetujuan dari Paus Leo ke-12 resmi sebagai kongregasi kepausan. Dan pada waktu itu langsung sekitar tahun 1827 langsung Bapak Eugene de Mazenod itu mengutus para oblatnya ke Kanada. Bahkan ketika ada uskup dari Asia, dari Sri Lanka cari tenaga kepada Bapak Paus untuk meminta kongregasi untuk berkarya di Sri Lanka, Bapak Paus langsung mengatakan kalau kamu mau cari tenaga silakan hubungi Monsinyur Eugene de Mazenod di Marseille. Dan pada waktu itu langsung ditanggapi. Maka di Sri Lanka juga karya OMI sangat tua sekali di situ. Ya, bahkan para imam diocesan pun pakai sabuk hitam kalau di Sri Lanka. Ya seperti bajunya OMI. Nah, akhirnya berkembang Bapak Ibu sampai sekarang kita kongregasi Oblat Maria Immaculata yang didirikan Eugene de Mazenod berkarya di sekitar 68 negara. Melayani sekitar 900 paroki. Dengan jumlah pada saat ini sekitar 4.000 personil. Itu sudah termasuk semua ya imam ya. Semua imam dan bruder. Ya, dan bruder. Kalau uskupnya sendiri ada? Uskup dari OMI sekitar 36 uskup. Kardinalnya ada 2. Ya, itu dari kongregasi. Saat ini, Mo ya. Saat ini. Ya. Nah, itu perkembangannya. Bagaimana Eugene membangun tarekat kongregasi dari awal, ya bukan lalu lurus-lurus saja, tetapi tidak mudah membangun komunitas, dan akhirnya mereka menjadi komunitas makin besar pelayanannya kepada orang-orang yang tak terlayani. Ya, saya kita sering mendengar Bapak Ibu bahwa kita sering diajak oleh Romo untuk mendoakan orang-orang kudus atau beato ya, para beato dari Oblat Maria Immaculata ini, Mo. Nah, mungkin Romo bisa jelaskan sedikit tentang orang-orang kudus yang misalnya beato dari Spanyol, kemudian beato dari Laos ya, Mo ya, kalau nggak salah. Nah, itu ada bagaimana sampai terjadi seperti itu, Mo? Maksudnya ada kejadian apa di sana sehingga dan menyangkut karya OMI di sana itu seperti apa? Ya. Yang pertama kita doakan adalah Beato Yosef Jerat. Itu Beato Yosef Jerat dari Tabisan sampai dia meninggal dia tidak pernah pulang ke kampung halamannya. Dia ditugaskan ke Lesotho, Afrika. Ya. Tidak ada orang yang Katolik, tidak ada yang orang mengenal Kristus. Dia masuk ke situ. Nah, tantangannya banyak sekali. Bahkan pada waktu itu di tempat itu banyak yang menggunakan magic, dukun-dukun dan sebagainya.
Afrika ya, voodoo gitu. Afrika ya, Kayak voodoo Lesotho gitu. ya. Sampai Beato Yosef Jerat ini menempatkan patung Bunda Maria Immaculata di atas gunung sebagai perlindungan dia. Oh. Dia memohon perlindungan Bunda Maria Immaculata. Dan dia ditemani seorang kuda yang ngantar dia ke sana kemari untuk mewartakan itu. Namanya kudanya itu Artaban. Nah, dia yang ngantar ke sana kemari. Bahkan kudanya itu udah hafal jalannya kemana itu. Yang ngantar ke sana Beato Yosef Jerat. Dan memang Beato Yosef Jerat yang memulai misi di situ. Ya. Sehingga dia banyak orang menjadi Katolik, akhirnya rajanya pun juga menjadi Katolik. Dan jiwa misionarisnya itu yang dihargai oleh gereja. Dan proses untuk dia menjadi seorang beato dijalani seperti Santo Eugene de Mazenod. Berarti beato berarti dia memerlukan satu mujizat. Dan itu terjadi. Ya. Yang paling kita sering doakan adalah Beato Yosef Sebula yang baru, lalu yang terakhir itu adalah Beato Francisco Esteban. Nah, Esteban itu di Spanyol. Di Spanyol Bapak Ibu, pada waktu itu terjadi politik yang membenci gereja. Sehingga memang Francisco Esteban ini direkturnya bersama dengan para frater, bersama dengan stafnya sekitar 16 orang itu dieksekusi di biaranya, di biara Omi. Jadi dieksekusi satu persatu ditembaki supaya menyangkal imannya, supaya meninggalkan gereja. Tetapi mereka tetap berkekeh dengan imannya, dengan kesetiaannya pada Roma. Ya, sehingga mereka menjadi martir. Kalau martir, Pak Marcel, tidak perlu mujizat. Itu langsung diangkat oleh gereja menjadi seorang beato. Ya, tanpa proses yang seperti tadi ya. Nah, demikian juga yang Laos, Bapak Ibu yang terkasih, Mario Bursaga, dia seorang imam muda juga dari Italia. Nah, dia bersama dengan katekisnya itu dalam perjalanan di hutan, lalu dia sempat ketika mau ditangkap oleh tentara Pathet Lao yang membenci gereja, membenci agama, membenci religius, itu sempat dia mengatakan pada katekisnya, mereka mau menangkap saya, mau membunuh saya, kamu boleh pulang. Tetapi yang berkesan bagi saya adalah katekisnya itu tetap setia kepada dia. Kalau Anda dibunuh, maka mereka juga harus membunuh saya. Nah, itu orang penduduk lokal ya, Mo ya? Penduduk lokal, ya, orang Laos sendiri. Ya, pada akhirnya memang Mario Bursaga dieksekusi di situ, dibunuh. Sampai sekarang juga makamnya tidak ketahuan. Jenazahnya tidak ketahuan di mana dia. Sama katekisnya. Ya. Itu beberapa beato kita. Iya. Baik. Jadi memang karya dari Bapak pendiri Santo Eugenius de Mazenod itu akhirnya membuahkan martir-martir yang banyak martir-martir yang Romo tadi sudah jelaskan. Martir-martir banyak sekali. Iya. Dari kita misalnya ketika perutusan ke Kutub Utara di Kanada, Kutub Utara itu di es itu, banyak oblat di sana juga hilang. Nah, ketika saya tahu bahwa ketika saya menelusuri di Eken Provong itu sejarahnya itu, bagaimana banyak saudara-saudara kita para oblat diutus ke Kutub Utara sana, dan akhirnya memang ditengarai bahwa mereka dibunuh dan dimakan orang-orang kanibal di situ. Ketika itu, jadi jenazahnya tidak ketemu. Ya, yang ketemu mungkin tengkoraknya atau kakinya atau buku brevirnya. Jadi beberapa memang hilang, missing. Ya, banyak kita mempunyai jiwa misionaris, misioner kemana tempat yang paling sulit harus dilalui oleh para oblat. Baik. Ya, saya sendiri mau sebenarnya juga selama hidup di paroki ini saya menarik kesan bahwa memang sepertinya kongregasi ini semacam apa ya, kalau di tentara itu pasukan khusus ya, Mo ya. Membuka apa itu daerah-daerah yang belum pernah tersentuh gitu. Iya.
Jadi ya itu paling tidak itu yang saya bisa tangkap kesannya seperti itu. Baik, kalau kita kembali ke Santo Jejenus Damasceno, tentu beliau karena tadi Romo sudah mengatakan bahwa beliau meninggalnya secara normal ya, Mo, ya, bukan tidak dibunuh. Nah, kita mau tahu seperti apa perjalanan penggelaran beliau sehingga menjadi orang kudus. Iya. Santo Eugene Damasceno itu meninggal pada tanggal 21 Mei ya. 21 Mei 1861 dia meninggal di situ. Dia memang sakit berat pada waktu itu. Setelah dia itu memang uskupnya bukan Omi lagi di kota Marseille. Uskupnya dari Projo. Kembali ke uskup Jesuit ya. lagi. Sampai sekarang, Pak? Sampai sekarang. Nah, maka pada waktu itu ketika meninggal itu satu pesannya Eugene Damasceno pada waktu itu memang dikelilingi para oblat. Ketika dia masih sadar dan dia mengatakan, di antara kalian hiduplah dalam kasih, kasih dan kasih. Di luar kalian adalah keselamatan jiwa-jiwa. Nah, setelah memberikan pesan itu, lalu para oblat menyanyikan Salve Regina. Yang sering kita nyanyikan. Sering kita nyanyikan. Itu memang tradisi para oblat ketika malam menyanyikan itu. Atau ketika para oblat mau meninggal, seperti Pastor Yosef dulu mau meninggal, untung saya merasa bahwa saya harus pulang dari Putak. Harus pulang dari Putak. Maka saya bersyukur sekali bisa mendampingi beliau, ngajak umat pada waktu itu menyanyikan setelah sakramen minyak suci, menyanyikan lagu Salve Regina yang merupakan tradisi dari para oblat. Setelah itu Pastor Yosef memang lalu berangkat. Eugene juga sama. Eugene pada waktu itu juga dinyanyikan Salve Regina oleh para oblat setelah memberikan pesan, ya, hiduplah kalian, di antara kalian kasih, kasih dan kasih. Di luar kalian adalah keselamatan jiwa-jiwa. Ya, harus keluar itu. Dan ketika itu lalu Eugene tutup usia, ya, 79 tahun, 78 tahun ya kalau nggak salah ya. Kalau kita hitung ya. Dia memang udah usia lanjut ya. Nah, proses penggelaran kudus dari proses Eugene sendiri. Proses pertama dimulai di Marseille jelas, karena dia adalah uskup Marseille. Marseille itu adalah keuskupan agung, maka dia adalah uskup agung Marseille. Nah, dari tahun 1926 sampai 1929, ya, ada Bapak Ibu, ada 14 saksi mata dan juga 40 saksi yang dimintai keterangan. Keterangan dari tulisannya bagus atau enggak, ajarannya dan sebagainya, harus ada orang yang bersaksi. Ya. Maka ada 14 saksi mata berarti yang melihat, dan juga 41 saksi yang dimintai keterangan. Dan pada akhirnya Eugene Damasceno dijuluki hamba Allah. Itu yang pertama prosesnya. Nah, lalu proses penggelaran beato dibuka oleh Kongregasi Suci untuk ritus pada 15 Januari 1935 di Roma. Nah, antara tahun 1936 sampai 1937 ada 15 saksi yang dimintai keterangan. Dari tahun 1947 sampai 1968 penyelidikan sejarah dilaksanakan atas 418 arsip, ya, di 5 negara berbeda. Jadi tidak di Perancis saja. Tidak di Perancis saja. Tapi juga kadang-kadang Eugene itu memang rajin menulis surat.
Jadi dia sebagai pimpinan OMI, dia rajin menulis surat peneguhan kepada misionarisnya. Ya, satu hari itu mungkin dia bisa nulis 50 surat. Ya, banyak sekali. Maka arsipnya memang banyak sekali. 418 arsip di 5 negara berbeda. Pada tanggal 26 Mei 1970, Kongregasi Suci untuk Penggelaran Kudus mengakui keutamaan heroik. Ya, keutamaan dari Santo Eugene de Mazenod secara heroik, ya. Dan akhirnya ia dijuluki Venerabilis. Nah, dari hamba Allah Bapak Ibu lalu naik menjadi Venerabilis. Satu tingkat ya. Ya, Bisa dikatakan tingkat dua ya, satu ya. tingkat di atas hamba Allah. Nah, maka kalau menjadi hamba Allah harus meninggal dulu. Maka jangan hamba Allah dulu ya. Nah, di gereja menjadi hamba Allah itu artinya sudah meninggal. Nah, maka saya juga takut mengatakan hamba Allah, karena hamba Allah itu memang udah orang-orang yang nyata-nyatanya baik gitu loh, keutamaannya. Maka saya ketika masih hidup itu juga takut menyebut sebagai hamba Allah. Nah, lalu pada tanggal 4 Desember 1974, dua berkas tentang mujizat penyembuhan. Dua berkas, harusnya satu aja. Tetapi ada dua berkas penyembuhan diakui oleh Kongregasi Suci untuk Penggelaran Kudus, ya. Dua berkas mujizat. Butuh satu aja. Padahal butuh satu saja untuk menjadi piatu. Nah, pada tanggal 19 Oktober 1975 terlaksanalah penggelaran piatu kepada Eugene de Mazenod oleh Paus Paulus ke-6. Nah, itu proses piatu ya. Dua mujizat, satu mujizat saja sudah cukup sebenarnya. Nah, kemudian pada tanggal 15 Desember 1994, Kongregasi Suci untuk Penggelaran Kudus mengakui satu mujizat lagi. Dan akhirnya pada tanggal 3 Desember 1995 terlaksanalah kanonisasi atas Santo Eugene de Mazenod di Basilika Santo Petrus di Roma. Nah, yang memberikan gelar itu Kongregasi Suci. Pak, mungkin masih Paus Yohanes Paulus. Santo Paus Yohanes Paulus kedua. Santo Yohanes Paulus. Nah, tahun 1995 ya, Om. Ya. Iya. Jadi memang memang karena memang beliau tidak meninggal sebagai seorang martir, jadi memang beliau menjalani proses-proses yang seperti Romo jelaskan tadi. Jadi prosesnya bukan singkat Bapak Ibu. Prosesnya memang panjang. Kalau kita kaitkan dengan karya beliau tadi dengan proses-proses ini memang sangat sinkron ya Mo ya, bahwa memang pantas untuk diberi gelar sebagai orang kudus. Baik. Nah, tentu sebagai orang kudus tadi saya tertarik dengan mujizat-mujizat Mo. Mungkin Romo juga bisa menjelaskan rentetan mujizat-mujizat yang terjadi lewat perantaraan Santo Eugene de Mazenod. Iya, Bapak Ibu yang terkasih, tadi disampaikan bahwa ada ketika mau menjadi beato ada dua berkas mujizat melalui doa Santo Eugene de Mazenod. Berkas yang pertama adalah terjadi tahun 1929. Pada tanggal 9 Mei 1929 di sekolah Katolik di Misi Oblat di Kanada. Jadi para oblat juga memiliki sekolah, ya. Ada seorang anak laki-laki berusia 9 tahun disembuhkan dari semacam tumor otak. Ya, tumor otak. Scrofula nama penyakit itu, yang dideritanya itu berupa benjolan di leher, dan benjolan itu diakibatkan oleh infeksi dari dalam kelenjar. Biasanya penyakit ini timbul pelan-pelan dan gejalanya tak terasa sampai membesar membentuk benjolan berwarna biru tua. Nah, penyakit scrofula ini umumnya disertai demam. Ya. Apa yang terjadi mujizatnya? Pada awal Mei 1929, bocah tersebut ada dalam situasi kritis.
Kemudian pada tanggal 5 Mei seorang oblat yang berkunjung berdoa baginya dan menaruh di ranjangnya sebuah selipan doa dari hamba Allah. Pada waktu itu masih hamba Allah ya, hamba Allah Eugene de Maginot. Pada tanggal 9 Mei seorang dokter meminta seorang imam untuk memberi sakramen minyak suci kepada anak tadi ya. Mungkin sudah dirasa kritis ya. Iya. Pada pagi harinya dokter menemukan anak ini sembuh total. Ya, luar biasa ya. Nah, pemeriksaan medis dilakukan antara tahun 1929 sampai 1938 atas kesembuhan yang tak mampu dijelaskan oleh ilmu. Jadi pemeriksaan itu Pak Marcel, Bapak Ibu, memang harus dijelaskan bahwa itu memang tidak bisa dipecahkan oleh akal manusia. Oleh kedokteran. Iya. Tiba-tiba kok penyakitnya hilang. Ya. Nah, penyelidikan tingkat kesusapan dilakukan tahun 1938 di Kesusapan Jurat, Kanada. Mujizat ini diselidiki oleh Tata Suci pada tahun 1970 sampai 1972, 2 tahun ya. Dan diakui tahun 1974. Nah, ini mujizat, satu bukti penyembuhan yang menuntun pada beatifikasi Eugene de Maginot. Nah, ada satu lagi tadi, ya, 2 berkas ya. Ya, 2 berkas. Yang berkas yang kedua adalah tahun 1947. Ya. Di Kanada. Lagi, karena memang pada waktu itu misionaris banyak di Kanada. Seorang anak laki-laki lahir dalam sebuah keluarga miskin. 1 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 28 Juni, anak kecil itu merangkak sendiri dan jatuh dari lantai atas dari ketinggian 3 meter. 3 meter, waduh. Nah, anak kecil loh, iya. Dari 3 meter ya. Dan mengakibatkan keretakan di tulang tengkorak. Anak itu mengalami pembengkakan besar di telinga kiri ya, serta menjadi buta. Anak itu dilahirkan dan dirawat di rumah sakit sampai 1 Agustus 1947. Dokter menyatakan bahwa anak itu buta total. Ya. Beberapa hari kemudian, tanggal 17 Agustus, ibunya membawa anak itu untuk berziarah tempat penziarahan Maria yang dikelola oleh para oblat. Ya. Yakni Notre Dame du Cap. Ibu ini meminta sumbangan orang agar bisa pergi berziarah. Di tempat ziarah itu seorang imam oblat meminta ibu itu berdoa novena hamba Allah Eugene de Maginot. Imam oblat itu juga menempelkan di mata anak itu relikwi. Ya, relikwi ya, Pak Marcel tahu ya relikwi ya. Relikwi itu potongan yang berhubungan dengan Eugene de Maginot. Ya, entah sobekan jubahnya, ya entah rambutnya, ya entah kuku kakinya, ya relikwinya. Dan itu memang tradisi dalam gereja Katolik. Iya, yang berhubungan dengan orang kudus ya. Nah, ditempelkan di mata anak itu dan sebuah selipan doa. Ibu itu membawa pulang anaknya di hari esoknya. Pada malam hari tanggal 18 Agustus 1947 anak itu dapat melihat. Ya. Dapat melihat. Sejumlah pemeriksaan medis dilakukan namun tak mampu menjelaskan penyembuhan yang terjadi. Penyelidikan tingkat kesusapan dilakukan tahun 1949 di Kesusapan Ottawa, Kanada. Mujizat itu diakui oleh Tata Suci pada tahun 1974 dan bersama dengan satu penyembuhan tahun 1929 menuntun pada beatifikasi Eugene de Maginot. Jadi dari hamba Allah naik menjadi venerabilis tadi. Iya, ya hamba Allah venerabilis, lalu venerabilis lalu menjadi beato dengan 2 mujizat tadi. Ya. Nah, ada satu mujizat yang memang tidak sudah cukup lah, tetapi banyak mujizat. Misalnya seorang suster kelahiran Kanada tahun 1916 jatuh sakit pada musim panas. Pada tanggal 5 Juli, suster tersebut dirawat di rumah sakit di Ottawa, dideteksi menderita tumor otak. Ya.
3 tahun kemudian suster itu menjalani operasi kanker payudara, udah tumor otak, kanker payudara lagi. Nah, sebelum itu untuk mengambil tumor di otaknya, operasi telah dijadwalkan pada tanggal 8 Juli. 1 hari sebelumnya suster tersebut menerima sakramen minyak suci dari seorang imam oblat yang juga memberinya relikwi Beato Eugene de Mazenod. Pada esok harinya operasi dilaksanakan, namun keajaiban terjadi. Dokter tidak menemukan tumor di otaknya lagi. Ya. Nah, tapi ini tidak di apa? Sudah cukup. Tidak pernah diselidiki oleh pihak berwenang. Karena tadi sudah dirasa cukup yang 2 ini tadi Mo ya, yang Ya. awal tadi. Baik. Mungkin masih ada lagi Mo. Masih ada lagi. Tahun 1987 ini mukjizat yang mengantar dia pada kanonisasi. Akhirnya dia satu mukjizat lagi. Ya. Pada tahun 1987 seorang bapak berusia 55 tahun berkebangsaan Meksiko. Oh, di Meksiko kali ini. Menjalani pemeriksaan medis 2 bulan kemudian, tepatnya 4 Mei, ia didiagnosa menderita penyakit namanya susah ini, tetapi penyakit ini adalah tumor ganas pada jaringan kelenjar hati. Oh, ya, tumor ganas. Tumor ganas. Dia diagnosa ini sudah terlambat. Bapak itu menderita gejala demam, kehilangan nafsu makan, rasa nyeri di perut bagian atas, berat badan turun dan kulitnya menguning. Jika memungkinkan, biayanya untuk mengatasi penyakit ini mesti diambil tumornya. Jadi harus diangkat tumornya. Iya, mesti tidak menjamin kesembuhan total. Ya. Kalau tidak mungkin disembuhkan, umurnya harapan bertahan hidup hanya sekitar 3-5 tahun Bapak ini. Pada bulan Mei 1987, Bapak ini telah kehilangan 30 kilo dari berat badannya dan keadaannya makin berat. Ya. Pada tanggal 7 Juni di tahun yang sama, keluarga yang tinggal di paroki Omi ya, memutuskan untuk ikut novena Beato Eugene de Mazenod. Mereka bergabung dengan umat paroki yang lain. Sebuah kelompok doa mengunjungi Bapak itu yang terbaring sakit di rumah untuk berdoa novena pada pagi dan sore hari. Pada tanggal 15 Juni, pada hari terakhir novena, sakitnya makin parah. Pada malam antara 16 sampai 17 Juni, Bapak itu bahkan mengalami situasi sekarat. Namun demikian, pada paginya Bapak itu sembuh. Ia bangun dan mandi sendiri. Sejak hari itu kesehatannya makin membaik. Seminggu kemudian ia bisa keluar rumah untuk pertama kalinya. Pada akhir tahun, Bapak itu telah kembali bekerja. Pemeriksaan medis pada tahun 1987 sampai 1993 menyatakan bahwa tumor ganas itu telah hilang. Dokter menyatakan bahwa kesembuhan itu benar-benar tak bisa dijelaskan secara medis. Kembali lagi Mo ya, bahwa tidak bisa dijelaskan secara medis dari ya. mukjizat-mukjizat. Dan itu penelitiannya lama sekali. Ya. Dan akhirnya mukjizat inilah yang mengantar Santo Beato Eugene de Mazenod menjadi santo. Dikanonisasi menjadi seorang santo. Iya, baik. Jadi Bapak Ibu sungguh sangat luar biasa. Kita sebenarnya sangat bersyukur sekali kita berada di paroki yang digembalakan oleh imam-imam dari Oblat Maria Immaculata, di mana kita sudah tadi mendengarkan bahwa banyak sekali mukjizat-mukjizat yang bisa datang ya Mo ya. Kita namanya rahmat dari Tuhan itu kita tidak bisa tebak kapan saja, dan ya makanya kenapa kita selalu ya Mo ya merayakan novena ya. Santo Eugenius de Mazenod. Ya, sudah banyak mukjizat yang diuraikan oleh Romo Toro, dan kita juga sudah mendengarkan bagaimana perjuangan dari Bapak pendiri Oblat Maria Immaculata, Bapak Ibu. Mungkin pesan terakhir mungkin mau dari Romo Toro sebagai Romo Paroki sekaligus juga salah satu dari Oblat,
mengingatkan setidaknya mengingatkan kembali kepada kita umat yang ada di paroki ini. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, kita menggali keutamaan dari Santo Eugene de Mazenod, salah satunya melalui novena yang kita rayakan setiap tahun pada bulan Oktober November. Ya, memang keutamaan beliau itu banyak sekali, semuanya adalah karena memang kedekatan beliau dengan Tuhan Yesus sendiri. Beliau tidak pernah melupakan doa, beliau tidak pernah melupakan ibadat harian, dan salah satunya adalah beliau sangat mencintai Ekaristi. Ya. Maka Bapak Ibu yang terkasih, kita sungguh-sungguh dituntun untuk mencintai Ekaristi supaya lebih dekat dengan Tuhan Yesus, bersatu dengan Tuhan Yesus. Lalu di situ muncul keutamaan kita sebagai seorang Kristiani. Pertama, keutamaannya adalah Bapak Ibu yang terkasih, dalam keluarga Bapak Ibu hiduplah dalam kasih, dan kasih. Ya, tidak hanya satu kali disebut Bapak Ibu, 3 kali disebut. Kalau 3 kali disebut itu berarti memang sangat penting sekali. Maka kita hidup dalam kasih, dan kasih. Di luar keluarga Bapak Ibu, di luar diri Bapak Ibu, maka keselamatan jiwa-jiwa yang dekat dengan Bapak Ibu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, keutamaan yang ditanamkan oleh Santo Eugene de Mazenod bagi kita yang mengikuti teladan beliau, maka ditulis di situ adalah jadikanlah mereka pertama-tama manusiawi. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana melihat sesama Anda sebagai sesama manusia. Ya. Yang kedua, jadikanlah mereka Kristiani. Setelah manusiawi, baru di situ ada nilai-nilai Kristiani. Dan yang ketiga, seperti Santo Eugene de Mazenod, jadikanlah mereka orang-orang kudus. Sehingga semuanya kita pada akhirnya berjuang untuk menjadi orang-orang kudus seperti beliau. Baik, Romo. Terima kasih Romo atas peneguhannya kepada kita semua di dalam paroki Santo Petrus dan Paulus ini yang memang digembalakan oleh para Romo dari kongregasi yang didirikan oleh Santo Eugene de Mazenod. Baik Romo, terima kasih atas pengajaran pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di rumah, ini adalah tema kita yang terakhir pada bulan November ini, dan untuk pertemuan Rabu depan itu karena kita sudah memasuki masa Advent ya Mo, sehingga nanti tema-tema kita sudah berbicara atau sekilas bahan-bahannya dari masa Advent dan akan diinformasikan lebih lanjut. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mengakhiri acara kita ini, mari kita berdoa dan kita meminta berkat dari Romo nantinya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur ya Bapa atas segala penyertaan-Mu di dalam katekese kami pada malam hari ini. Kami sudah banyak belajar dari teladan hamba-Mu Santo Eugene de Mazenod. Semoga karya-karya beliau yang beliau tanamkan sungguh membekas di dalam hati kami, dan selanjutnya kami praktekkan di dalam kehidupan kami selanjutnya sebagai anak-anak-Mu di dalam paroki ini. Ya Bapa dalam surga, pada malam hari ini juga kami berdoa bagi semua orang yang mungkin dalam keadaan sakit atau kelemahan tubuh, kiranya Bapa berkenan menganugerahkan kesembuhan kepada mereka. Ya Bapa dalam surga, sebelum kami mengakhiri pertemuan kami ini, kami memohon berkat-Mu melalui Romo kami. Tuhan sertamu Dan serta-Mu juga. Semoga seluruh hidup kita dan keluarga kita semuanya dan istirahat kita pada malam hari ini selalu diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Pak Marcel, Terima kasih Bapak Ibu. Terima Terima kasih, kasih selamat dan malam. sampai jumpa di lain waktu.